dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. Jika kubu Anies dan Ganjar bertekad lakukan perlawanan hasil pemilu, pengamat lakukan ini. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam mengingatkan hal ini jika kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertekad melakukan perlawanan hasil pemilu. Menurut Umam, mereka harus merujuk pada pasal 286 UU nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. Selain itu, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategik itu, mereka juga harus merujuk pada aturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematif, dan masif atau TSM. Kubu kedua pasangan tersebut, kata Umam, harus bisa menghadirkan data, informasi, dan bukti-bukti TSM di 50% wilayah provinsi di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Umam melanjutkan, kedua pasangan tersebut juga harus membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala masif dan sistematis. Jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan sevalid itu, ujar Umam dalam keterangan resmi Rabu 14 Februari 2024. Menurut Umam, berkaca dari hitung cepat kali ini, pemilihan Presiden Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana angka kemenangan Capres dan Cawapres berada di bawah hasil survei yang beredar sebelumnya. Angka kemenangan di Pilpres 2024, kata Umam, justru jauh lebih tinggi dibanding angka-angka survei hasil temuan lintas lembaga. Per minggu lalu, lembaga-lembaga survei hanya mampu memotret level dukungan tertinggi paslon 02 di kisaran 52%, ujarnya. Bahkan berdasarkan hitung cepat kali ini, di mana Prabowo Gibran meraup 59-60% suara, masih lebih tinggi dibanding keterpilihan kembali Jokowi di Pilpres 2019. Pada saat itu, Jokowi hanya menang 55% atas Prabowo. Untuk itu, Umam meminta kubu calon Presiden Anies dan Ganjar menerima dengan legowo hasil Pilpres 2024. Menurutnya, hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 oleh sejumlah lembaga survei telah menunjukkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto jauh mengungguli Anies, Muhaimin, dan Ganjar. Angka itu menegaskan bahwa Pilpres 2024 hanya berjalan satu putaran, kata Umam. Hasil perhitungan cepat memang bukan hasil resmi yang mengikat. Namun kata Umam, melihat dari perolehan suara berdasarkan hitung cepat, Prabowo Gibran tampaknya akan dinyatakan sebagai capres-cawapres terpilih dalam pemilu 2024. PD Perjuangan bersama dengan relawan, saksi, dan kerjasama dengan P3, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta yang di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik dari proses maupun dari hasil dari pemilu itu sendiri.